يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam kita bermohon kepada Allah agar kita menjadi hamba yang benar-benar bersyukur dan berterima kasih terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Di antara salah satu doanya diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik. Sebagaimana doa ini diajarkan kepada salah seorang sahabat Saddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi mengatakan kepadanya, wahai sahabatku, kalau seandainya engkau sudah melihat manusia mereka berlomba-lomba dengan dunia, maka berlomba-lombalah kamu dengan kalimat-kalimat ini. Dan di antara salah satu kalimat yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inna nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik. Ya Allah, kami bermohon kepadamu agar kami selalu menjadi hamba yang bersyukur, dan kami juga bermohon kepadamu agar kami selalu bisa beribadah dengan ibadah yang terbaik. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Apabila kita sudah mulai merasa gersang dalam kehidupan dunia, maka di saat itulah tanda Allah Subhanahu wa taala ingin memanggil kita kembali untuk apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ. Apakah kalian menyangka bahwa Allah menciptakan manusia hanya untuk bermain-main sahaja, kemudian mereka tidak akan kembali kepada Allah Sang Pencipta? فَتَعَالَى اللَّهُ, Maha Suci Allah. Artinya tidak demikian Allah menciptakan kita. Allah ciptakan kita untuk selalu beribadah, bersyukur kepadanya, melakukan hal-hal yang terbaik, sehingga dengan itu pula lah kita akan bangga bersua dan berjumpa dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiyur Rahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiyul Mukhtar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Taubah, dan itu semua merupakan di antara nama yang disematkan kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat atau beberapa surat yang itu dikembalikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan di ikhwatal Islam, ada 3 surat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu menuju kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sesuai dengan nama Nabi itu sendiri. Karena memang di dalam Al-Qur'an ada yang namanya surat Muhammad. Surat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya namanya surat Muhammad. Kemudian yang kedua, surat yang juga menuju kepada baginda Nabi yang mulia disebut dengan suratul Muzammil.
Dan yang ketiga adalah suratul Muddathir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang demikian adalah di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala mengagungkan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah Nabiur Rahmah, orang yang paling sayang kepada umatnya. Dan kemarin kita telah menyebutkan di antara contoh bagaimana sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tiada hari yang dilewati melainkan ada doa yang terindah dari Nabi untuk kita bersama. Dan Nabi SAW selalu dan senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa umatku. Di dunia Nabi meminta ampun kepada Allah untuk kita sebagai umatnya. Di akhirat tidak ada satupun yang berbicara kecuali para Nabi dan para Rasul. Dan tidak ada ucapan yang keluar dari lisan Nabi kecuali kalimat salim salim. Artinya selamatkan umatku. Itu yang selalu diucapkan oleh Nabi SAW. Di dunia Nabi memikirkan kita. Di akhirat Nabi SAW juga memikirkan kita. Kalau seandainya Nabi SAW, kita lihat Nabi SAW adalah orang yang sempurna, paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Bukan hanya dijamin, pintu surga khazin yang disebut dengan al-khazin. Dikala Nabi SAW mengetuk pintu surga, maka dia mengatakan bika umirtu. Artinya hanya untukmu aku diperintahkan. Bika umirtu, hanya untukmu aku diperintahkan. Artinya kalau seandainya Nabi ingin bersenang-senang, mudah bagi Nabi SAW. Tapi bukan itu sifat baginda Nabi yang mulia SAW. Perjuangan, pengorbanan, bagaimana perjuangan Nabi kita yang mulia di dalam menyampaikan dakwah dan risalah. Makanya di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya, ketika kita berziarah ke kuburan baginda Nabi yang mulia, kemarin kita telah menyebutkan sedikit doa. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Nah, tambahan dari kalimat ini adalah kesaksian kita kepada Allah bagaimana perjuangan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala kita berdoa berziarah ke kuburan baginda Nabi yang mulia, di samping kita mengucapkan salam, di samping kita mengucapkan salawat, di samping kita berdoa, ada tambahannya. Walaupun tambahan ini tidak diwajibkan bagi kita, namun adalah kalimat-kalimat yang indah, yang menunjukkan bagaimana perjuangan baginda Nabi yang mulia. Allahumma inna nashhadu wa nashhadu, ya Rasulullah kami bersaksi, annaka ballautar risalah, engkau betul-betul telah menyampaikan risalah. Wa nasahtal ummah, engkau telah memberikan nasihat yang terindah kepada kami sebagai umatmu. Wa addaital amanah, engkau telah menyampaikan amanah. Wa jahadta fillahi haqqa jihadi, dan engkau betul-betul berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini ikhwatul Islam juga dianjurkan bagi kita mengucapkannya tambahan daripada doa berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita berziarah ke kuburan Nabi, terutama bagi kita yang ada di kota Madinah, kita menyebutkan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu doa ziarah. Kemudian tambahan daripada doa ini, nashhadu annaka ballauta risalah wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wajahadta fillahi haqqa jihadi. Itu merupakan di antara kesaksian kita kepada Allah untuk baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu bagaimana perjuangan dan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Maka Nabi memiliki beban yang mana Nabi sudah menyampaikan semuanya, dan rata-rata beban tersebut adalah berkaitan dengan umatnya. Maka pantaslah Nabi disebut dengan Nabiur Rahmah, seorang Nabi yang betul-betul sayang kepada kita sebagai umatnya. Sehingga di antara kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan, bahkan ada ancaman bagi mereka yang melalaikan ucapan salam dan salawat kepada Nabi SAW. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadisnya, minal jafa an uzkara inda rajul falam yusalli alaihi. Di antara bentuk kasarnya seorang hamba, tidak lagi mereka cinta atau sudah gersang kecintaannya kepada baginda Nabi yang mulia, adalah ketika nama Nabi disebutkan, namun mereka tidak mau mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Dan kita ingin cinta kita senantiasa mekar, tumbuh di dalam jiwa dan raga, bersemi dengan indah untuk baginda Nabi yang mulia SAW. Salah satu caranya adalah jangan bosan-bosan kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad
وأهل بيته وأزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وأهل بيته وأزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa di antara salah satu kejadian yang luar biasa sepeninggalnya Rasulullah SAW adalah kalimat untayan yang sangat indah diucapkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kalimat yang di dalamnya ada fondasi agama, kalimat yang di dalamnya adalah tauhid. Karena dengan kalimat tauhid dan fondasi agama ikhwatul Islam, dengan itulah seorang hamba akan mudah menjalani kehidupannya. Karena yang namanya hidup tidak ada yang lurus, pasti ada lika-likunya, pasti ada gelombangnya. Kadang diberikan ujian, kadang diberikan nikmat. Itulah yang namanya hidup. Dan kehidupan itu akan mulus dengan iman dan takwa dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mulus ikhwatul Islam, dalam kehidupan ini tidak ada yang mulus. Ada orang di antara kita yang diuji dengan keturunannya. Dia berdoa siang dan malam, namun dia belum mendapatkan keturunan. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan keturunan, namun keturunannya sakit-sakitan. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, dia sakit, dia tidak sehat. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi hartanya, kurang hartanya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali was samarat. Allah yang menyebutkan demikian. Artinya tidak ada yang mulus. Kehidupan itu tidak ada yang namanya istirahat dalam kehidupan dunia. Dan kita tahu sebuah hadis Nabi SAW. Dunia itu apa? Dunia itu adalah jannatul kafir wa sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah ibarat penjara bagi seorang mukmin. Banyak aturannya. Bagaimana supaya kita lurus di dalam kehidupan, tenang hati kita di dalam menghadapinya, tidak lain tidak bukan adalah karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kita berasal dari Allah, dan semua yang terjadi dalam kehidupan dunia termasuk pada diri kita juga karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita mengetahui yang demikian, itu namanya tauhid. Dan tauhid itu ikhwatul Islam, banyak orang yang diuji dalam masalah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling berat diterima oleh kaum muslimin. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang rukun iman, rukun Islam kita tahu, jumlahnya ada 5. Rukun Islam jumlahnya ada 5. Semua kita tahu dan dikumpulkan dalam satu hadis. Buniyal Islam ala khams. Dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Sedangkan rukun iman ada 6. Nah, rukun iman ini ikhwatul Islam tidak dikumpulkan dalam satu ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu yang terpisah. Di antara yang terpisah adalah iman kepada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana iman kepada takdir dipisahkan dalam ayat yang lain. Para ulama menyebutkan kenapa harus dipisahkan, kenapa tidak disatukan sebagaimana disatukan rukun Islam. Kenapa takdir ini harus dibedakan? Karena beriman kepada takdir banyak di antara kaum muslimin yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya. Karena berat ikhwatul Islam. Makanya bagaimana supaya memberikan keringanan di dalam kehidupan adalah beriman kepada ketentuan Allah. Apapun yang terjadi, maka semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah gunanya kita senantiasa mengucapkan wala naqulu illa ma yarda rabbuna, dan kita tidak akan pernah mengucapkan kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam menghadapi kehidupan ini ikhwatul Islam. Makanya di dalam riwayat yang lain atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ada salah seorang wanita meninggal anaknya. Kemudian dikala anaknya meninggal, maka kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat. Ketika Nabi SAW lewat, maka Nabi memberikan motivasi, anak ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Diberikan nasihat oleh Nabi SAW. Apa kata wanita ini? Dia tidak tahu kalau yang berbicara itu adalah Rasulullah SAW. Apa kata wanita ini? Kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Kemudian akhirnya Nabi SAW meninggalkan dirinya. Karena dia mengucapkan kalimat ini, Nabi memberikan motivasi.
nasihat bahwa kita kembalikan kepada Allah, namun dia mengatakan, kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Dan memang itu yang kita rasakan ikhwatul Islam. Yang kita rasakan tidak dirasakan oleh orang lain. Mengucapkan sabar mudah, tapi mempraktekannya berat. Makanya wanita ini mengatakan, kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Kemudian Nabi pun meninggalkan wanita ini. Kemudian setelah beberapa saat, ada orang yang datang kepada wanita ini. Dia pun mengatakan, wahai fulana, tahukah kamu, tadi yang memberikan nasihat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun merasa khawatir, ternyata Nabi. Kemudian dia kembali mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minta maaf kalau ada ucapan yang salah. Apa kata Nabi? Innamas sabru indas sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu akan terlihat pada hentakan pertama. Apa maknanya? Pertama kali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah orang yang sabar sesungguhnya. Kalau ada yang wafat keluarganya, di saat itulah dia menyerahkan kepada Allah. Itu yang baru yang namanya sabar. Kalau seandainya dia sudah mengatakan kalimat ini, kalimat itu, ya Allah, apa salahku? Kenapa engkau uji diriku? Engkau memanggil orang yang paling aku cintai. Tidak sabar lagi namanya. Maka Nabi SAW menyebutkan, innamas sabru indas sadamah. Karena musibah itu sadmah. Sadmah itu hentakan, hantaman. Indas sadamatil ula. Dan salah satu yang akan membuat kita kuat di dalam menghadapi kehidupan dunia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kami pernah ikhwatul Islam dengan salah seorang dosen kami yang berasal dari Malaysia, namanya Dr. Mahmud Kedah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Pernah kami duduk di kantornya. Kemudian tiba-tiba ada salah seorang pegawai, karyawan yang bekerja di dalam kantor tersebut. Dia terlambat datang. Kemudian dikala dia terlambat datang, maka Syekh bertanya, kenapa kamu terlambat datang wahai fulan? Apa kata pegawai yang terlambat datang ini? Tadi saya ada insiden. Insiden itu ternyata mobilnya tabrakan. Dan saya terkena denda 20.000 rial. Itu bukan jumlah yang sedikit. 20.000 ringgit banyak. 80 jutaan itu banyak. Kemudian dia pegawai biasa. Kemudian dia mengatakan, wala naqulu illa ma yardha rabbuna wala haula wala quwwata illa billah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita tidak mengatakan kecuali apa yang Allah ridha, dan tiada daya dan upaya kecuali milik Allah, dan kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah tauhid. Itulah tauhid dan akidah. Dan itulah yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ingin mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana tauhid yang sesungguhnya, agar kita tahu bagaimana kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bagaimana dia sebagai motor penggerak untuk para sahabatnya dikala mereka tertimpa musibah yang paling berat. Dan kita tahu musibah yang paling berat yang ada di dunia adalah wafatnya baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semua musibah akan terasa ringan kalau kita melihat bagaimana kondisi baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul itu adalah orang yang paling Allah cintai dan orang yang paling banyak ujiannya. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang mengikuti para nabi. Artinya semakin kita taat kepada Allah, maka akan semakin diuji oleh Allah. Allah menguji bukan karena tidak sayang, tapi karena sayang itulah Allah menguji, sehingga Allah menginginkan seorang hamba meninggalkan dunia tanpa ada dosa, dan di saat itu pula Allah akan mengangkat derajatnya dan menghadapi kehidupan di sana dengan keadaan yang sangat aman. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada apa yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Amma ba'du, faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Ketahuilah wahai para sahabat Nabi, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah, tapi siapa yang beribadah kepada Allah, Allah adalah zat yang maha hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Artinya semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ini ikhwatul Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, dan di sini kemarin kita menyebutkan sedikit cerita yang berkaitan dengan salah seorang sahabat yang bernama Suhail. Sebelum kita melanjutkan cerita tentang Suhail ini ikhwatul Islam,
Kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan dalil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ayat ini adalah ayat yang selalu dibaca oleh kaum muslimin. Tapi mereka kurang memahami maknanya. Karena memang ikhwatal Islam, kadang-kadang kita tahu, tapi kita tidak mau tahu, atau pada waktu itu kita belum diberikan pemahaman yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai itu terjadi. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Ayat ini, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Nabi Muhammad itu sama dengan nabi-nabi yang lainnya. Kalau seandainya nabi yang lainnya wafat, maka nabi pun akan wafat. Kalau seandainya nabi wafat atau terbunuh, apakah kalian akan berpaling dari agama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Artinya suatu saat nanti nabi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam para sahabat membaca ayat ini, semuanya mereka tahu ayat ini. Tidak ada yang tidak tahu. Tapi mereka seolah-olah baru tahu setelah Nabi betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun melalui lisan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makanya di akhir hadis disebutkan, seolah-olah kami tidak pernah mendengarkan ayat ini kecuali dari lisan Abu Bakar As-Siddiq. Padahal siang dan malam mereka membacanya. Karena ada dalam surat Ali Imran. Dan surat Ali Imran, surat Al-Baqarah dengan Ali Imran disebut dengan dua surat yang membawa keindahan. Az-Zahrawan disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Az-Zahrawan. Kalau ada di antara kita yang ingin merutinkan membaca surat, maka yang paling bagus kita rutinkan dua surat ini. Yang pertama Al-Baqarah dan yang kedua Ali Imran disebut dengan Az-Zahrawan, yang mana nanti akan berubah pahalanya menjadi awan penaung, kemudian memberikan naungan kepada orang yang selalu membacanya di hari akhirat. Ketika matahari didekatkan, maka awan inilah yang akan melindungi mereka. Dan awan inilah disebut dengan Az-Zahrawan. Dan Az-Zahrawan itu adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Artinya Nabi SAW mengajarkan kepada kita membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Ayat ini ada di dalam surat Ali Imran. Artinya para sahabat Nabi selalu membaca surat ini. Selalu membaca ayat ini. Tapi mereka seolah-olah hanya melewatkan begitu saja. Karena belum terjadi. Karena berbeda antara mengetahui dengan terjadi. Kadang kita mengetahui, tapi belum terjadi, seolah-olah biasa. Seperti misalnya, kita mengatakan bahwa ini akan terjadi, bahwa akan ada ini. Tapi kita terjadi, kita tahu. Tapi kita masih menganggap biasa. Dan baru menjadi luar biasa ketika sudah terjadi. Contohnya para sahabat Nabi. Mereka tahu Nabi akan meninggal. Tapi mereka masih biasa. Kapan menjadi luar biasa? Ketika Nabi betul-betul sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sama dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini ikhwatul Islam, ketika diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, kemudian pada akhirnya mereka berhasil melewati Laut Merah. Kemudian dikala berhasil melewati Laut Merah, maka di sanalah Nabi Musa dan kaumnya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara salah satu, ketika Nabi Musa berada di sana bersama kaumnya, Allah memanggil Nabi Musa untuk bermunajat di Bukit Tur Sina. Kita kenal dengan munajat Nabi Musa di Bukit Tur Sina selama 40 hari. Ketika Nabi Musa berada di Bukit Tur Sina, Allah memberitahukan kepada Nabi Musa bahwa kaummu sudah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sudah tahu. Ketika Nabi Musa bersama Allah Subhanahu wa taala, Allah memberitahukan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, umatmu tidak lagi menyembah diriku." 40 hari dikala Nabi Musa berada di Bukit Tur Sina, mengambil wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat di lauh atau yang kita kenal dengan Taurat. Dan Allah memberitahukan kepada mereka bahwa umatnya sudah banyak yang berpaling. Nabi Musa tahu itu. Namun Nabi Musa menganggap masih biasa. Kemudian pada akhirnya setelah selesai 40 hari, Nabi Musa pun diizinkan oleh Allah untuk kembali kepada kaumnya. Ketika kembali kepada kaumnya, dengan mata kepala Nabi Musa memperhatikan kaumnya sudah menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Allah sudah memberitahukannya, namun Nabi Musa masih menganggap biasa. Ketika Nabi Musa pulang, melihat kaumnya betul-betul beribadah kepada selain Allah, maka di saat itulah muncul kemarahan dan emosi dari Nabi Musa. Lauh yang tadi dia catat atau catatan Taurat yang tadi dia pegang,
itu terlemparkan, bukan sengaja dilemparkan, langsung terlemparkan. Misalnya dia membawa wahyu dari Allah, karena kemarahan atau emosi Nabi Musa kepada kaumnya, maka terlemparkan, artinya terjatuh. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan di ikhwatal Islam, dengan terjatuhnya, karena itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Taurat itu adalah wahyu dari Allah, sama dengan Al-Quran, sama dengan Injil, semuanya wahyu dari Allah. Kemudian dikala wahyu ini terlemparkan karena emosinya Nabi Musa melihat kaumnya, maka bergeraklah semua pepohonan yang ada di dunia. Karena itu wahyu Allah yang harus diagungkan dan wahyu Allah yang maha mulia. Sehingga bergoyanglah pepohonan semuanya. Makanya ini sedikit tambahan saja ikhwatul Islam, karena memang para ulama menyebutkan mengapa kalau kita perhatikan setiap kaum muslimin, terutama anak-anak kaum muslimin, kalau kita tidak percaya, nanti lihat di bagian kanan atau di bagian kiri, mereka yang menghafal Quran. Biasanya kalau ada orang yang menghafal Quran, bagaimana posisinya? Ada tidak orang yang Al-Quran duduk atau pasti dia bergerak-gerak? Dan kita juga merasakan, karena ada keindahan tersendiri di kala kita murajaah. Sambil murajaah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di murajaah Al-Quran tersebut ada gerakannya. Kenapa demikian terjadi ikhwatal Islam? Sebagian para ulama menyebutkan, itu adalah asar daripada Taurat yang tadi terlemparkan oleh Nabi Musa, yang membuat semua dunia ini bergerak. Atau artinya, karena itu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita pun sebagai umat Nabi SAW, terutama dikala kita melihat anak-anak kita menghafal, pasti mereka menggerakkan badannya. Terutama bagi mereka yang mengetahui bagaimana keadaan mereka yang menghafal. Kemudian ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Ketika Nabi Musa mengetahui dengan mata kepalanya, baru dia marah. Terlemparkan Taurat. Kemudian dia ambil jenggot saudaranya, abangnya, yang bernama Harun. Karena Harun ini lebih tua 1 tahun daripada Nabi Musa. Diambil jenggotnya. Bukankah aku katakan kepadamu, jaga kaumku? Nabi Musa mengatakan, wahai Musa, jangan kau marah. Aku sudah menjaganya. Karena Nabi Musa ini tidak sekuat Nabi Harun tidak sekuat Nabi Musa. Artinya, Nabi Harun ini sudah melarang kaumnya, tapi mereka tidak mau. Nabi Harun itu biasa bagi mereka. Tapi kalau Musa, itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ikhwatul Islam, saking emosinya, maka Nabi Musa memegang jenggot abangnya atau saudaranya yang bernama Harun, kemudian marah kepada Harun sebelum marah kepada kaumnya. Kenapa Nabi Musa demikian? Padahal dia sudah tahu. Dia sudah tahu umatnya akan menyembah selain Allah. Tapi dia biasa saja. Tapi dikala dia menyaksikan dengan mata kepala, baru dia sadar. Atau baru dia tahu bagaimana efeknya. Begitu juga dengan umat Nabi SAW. Mereka tahu Nabi akan meninggal. Mereka semua tahu. Tapi mereka menganggap sesuatu ayat yang biasa dibaca. Tapi dikala Nabi betul-betul meninggal, barulah di sana mereka merasa terpukul dengan pukulan yang luar biasa. Dan dikala itulah mereka mengatakan, wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin talaha fa'aqirtu. Salah satunya Umar mengatakan, demi Allah, baru aku sadar dikala dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq, aku tahu ternyata Nabi sudah betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhwatul Islam, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul seperti Rasul-Rasul yang lainnya. Artinya Rasul yang lain meninggal, maka Nabi pun akan meninggal. Kemudian kalau Nabi itu meninggal, apakah kalian akan berpaling dari agama Allah? Tentu jawabannya tidak. Kita tidak akan berpaling, karena yang butuh kepada Allah adalah kita. Yang butuh kepada Nabi juga kita. Yang butuh kepada agama juga kita. Allah tidak pernah butuh kepada hambanya. Tapi hamba yang butuh kepada Allah, butuh kepada utusan Allah, dan butuh kepada agama Allah. Kemudian banyak di antara mereka yang berpaling. Salah satunya adalah orang-orang yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Bukan orang penduduk Mekahnya, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Walaupun ada sebagian, karena orang Mekah ini, mereka baru masuk ke dalam agama Islam tahun berapa mereka masuk Islam? Rata-rata orang penduduk Mekah, kapan mereka masuk Islam? Tahun? Masya Allah, silakan. Masya Allah, silakan. Barakallahu fiik, Allah jika khairan. Cepat Pak ya, Insya Allah. Tapi salah ya. Baik, tahun ke 8 Hijriah. Kurang 1. Karena terjadi Fathu Mekah. Fathu Mekah itu adalah dikala orang-orang Mekah mereka masuk ke dalam agama Islam. Dan itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Artinya mereka masuk ke dalam agama Islam baru sebentar saja. Kapan Nabi wafat? Tahun 12 atau 13? Siapa yang tahu?
Masya Allah, tahun ke 10. Masya Allah, barakallahu fiik. Syukran ya. Salah lagi. Baik. Nabi wafat tahun ke 11 Hijriah. 11 Hijriah. Jangan sampai tidak tahu ya Nabi kapan wafat ya. Artinya Nabi wafat di awal tahun ke-11 Hijriah. Maknanya mereka baru 2 tahun saja atau 2 tahun setengah atau maksimal 3 tahun mereka baru masuk ke dalam agama Islam. Sehingga salah satu di antara mereka, kebanyakan orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama mereka yang merasa terpaksa dulu mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka kembali meninggalkan Islam itu sendiri. Mereka mengatakan Nabi sudah wafat. Karena berita wafatnya Nabi SAW musibah bagi kaum muslimin, namun itu kabar gembira bagi musuh kaum muslimin. Sehingga wafatnya Nabi SAW langsung tersebar kemana-mana. Bukan hanya di kota Madinah. Padahal dulu tidak ada alat komunikasinya. Media sosial tidak ada. Tapi wafatnya Nabi SAW begitu cepat tersebarnya. Dan salah satu tersebarnya sampai di Mekah Al-Mukarramah. Padahal jaraknya antara Mekah dan Madinah kurang lebih 450 kilo. Jarak yang sangat jauh. Kemudian ikhwatul Islam, maka dikala orang-orang Mekah mereka ingin meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW, maka di saat itulah ada salah seorang sahabat yang bernama Suhail bin Amr. Suhail ini ikhwatul Islam, dan nama ini adalah nama yang bagus. Makanya kemarin ada ikhwah atau ada saudara kita yang diberikan rezeki oleh Allah keturunan dinamakan dengan Suhail. Nama ini adalah nama sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suhail itu diambil dari kata-kata sahlun. Sahlun itu artinya mudah. Suhail itu litasghir, artinya mudah, paling mudah. Dan ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, siapa yang masih ingat kapan Hudaybiyah? Tahun ke-7 atau tahun ke-8? Tahun ke? Masya Allah, silakan. Barakallahu fiik, Allah jika khairan. Masya Allah. Tahun ke berapa? Ke-6. Allahu Akbar. Bukan satu yang salah, semua kita salah ya. Baik ikhwatul Islam. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, yang namanya perjanjian artinya antara dua belah pihak. Pihak Nabi kaum muslimin dan pihak orang-orang Quraisy. Pihak Nabi atau pihak kaum muslimin diwakili oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pihak orang-orang Quraisy belum jelas. Yang pada akhirnya diutus oleh orang-orang Quraisy adalah Suhail. Jadi perjanjian ini antara Nabi dengan Suhail. Nabi mewakili kaum muslimin, Suhail mewakili orang-orang Quraisy yang berasal dari Mekah Al-Mukarramah. Sebelum terjadi perjanjian, ketika Nabi melihat Suhail, baru saja Nabi melihat Suhail, maka apa kata Nabi? Urusan kalian akan dipermudah sesuai dengan namanya. Suhail itu artinya adalah mudah dan kemudahan. Ketika Suhail yang datang mewakili orang-orang Quraisy, maka Nabi langsung mengatakan kepada para sahabatnya, urusan kalian akan dipermudah. Artinya tidak akan sulit kita melakukan perjanjian damai. Mudah sekali. Kenapa? Karena yang datang itu adalah Suhail. Kenapa demikian? Karena nama itu ada pengaruh dalam kehidupan. Sehingga kalau kita diberikan keturunan oleh Allah, tidak usah cari nama-nama yang jauh. Kita orang timur, tidak usah cari nama orang-orang barat sana. Yang kita cari adalah nama yang indah, yang memiliki makna yang bagus. Dan tidak akan ada nama yang bagus kecuali ta'bidun lillah. Kecuali yang ada penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Aziz, Abdul Basit. Semuanya. Dan tidak ada nama yang terindah kecuali nama orang-orang yang masuk surga. Siapa yang dijamin masuk surga? Para nabi dan para rasul. Kemudian sahabat nabi. Makanya nama siapa? Namanya Ibrahim, Masya Allah, Ismail, Yahya. Nama para nabi. Sekarang nama kita kaum muslimin sudah kemana-mana perginya. Mereka sendiri, mereka juga tidak tahu apa artinya. Muskilahnya di sana. Kita berbicara tentang ini, tentang itu. Nama anak kita pun kita tidak tahu. Dan kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak itu amanah. Dan salah satu amanah pertama adalah nama. Dan nama itu menentukan kualitas orang tuanya. Makanya orang Arab mengatakan, kalau kalian ingin mengetahui bagaimana orang tuanya, kualitas orang tuanya, lihat nama anaknya. Berarti kita harus belajar ya.
Belajar untuk menjadi orang tua yang mengetahui nama-nama yang indah. Kemudian ikhwatul Islam, Suhail ini dikala dia datang, dikala terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka Nabi mengatakan urusan kalian akan dimudahkan. Kenapa? Karena yang datang itu adalah Suhail. Suhail itu orang yang mudah berurusan, orang yang mudah. Dan memang Nabi mengajarkan kepada kita sebagai umatnya bahwa di antara salah satu sifat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah sahlun. Nabi itu adalah orang yang paling mudah bermuamalah dengannya. Ada orang di antara kaum muslimin, kalau kita berurusan dengannya, kita sudah sakit kepala, pusing. Ada orang di antara kaum muslimin, kita berurusan dengannya, insya Allah orang ini mudah berurusan dengannya. Bercerita pun mudah, lega, legowo kalau bahasa kitanya, ataupun bahasa-bahasa yang lainnya. Nah, itulah tujuannya ikhwatul Islam. Dan Nabi salah satu orang yang paling mudah berurusan dengannya. Begitu juga dengan Suhail, dan waktu itu dia belum lagi masuk ke dalam agama Islam. Dan juga Suhail ini ikhwatul Islam, Suhail ini dia memiliki cerita kenapa dia termasuk orang yang paling berjasa kepada kaum muslimin, terutama bagi penduduk Mekah, dikala orang-orang Mekah dan sekitarnya mulai meninggalkan agama. Mereka hampir ingin meninggalkan agama dikala mereka mengetahui wafatnya baginda Nabi yang mulia. Suhail ini ikhwatul Islam, suatu ketika Suhail ini dulu termasuk orang yang memerangi Nabi ketika terjadi perang Badar. Dikala terjadi perang Badar, salah satu yang ikut bersama pasukan Quraisy adalah Suhail. Kemudian Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Para sahabat yang meninggal hanya 14 orang sahaja. Sedangkan dari pihak kaum musyrikin 70 lebih mereka yang meninggal, yang mati. Dan sisanya kurang lebih 70 lebih mereka termasuk orang-orang yang ditawan. Kemudian tawanan ini dibawa ke kota Madinah. Dari Badar dibawa ke kota Madinah dan mereka diletakkan di suatu tempat. Kalau sekarang namanya penjara, dulu nggak ada yang namanya penjara. Diletakkan di suatu tempat di kota Islam, kemudian diikat 70 orang jumlahnya. Kemudian Nabi SAW memberikan bermusyawarah dengan para sahabatnya. Apa yang harus kita lakukan? Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, mereka itu adalah keluarga kita. Mereka itu juga saudara kita. Karena dalam perang Badar ada anak Abu Bakar yang bersama orang-orang musyrikun. Dalam perang Badar ada kabilah Umar bin Khattab yang ikut bersama orang-orang musyrikun. Dalam perang Badar ada paman Nabi di sana. Dalam perang Badar ada menantu Nabi di sana. Siapa nama paman Nabi yang ikut dalam perang Badar bersama orang-orang musyrikun? Abu, Masya Allah, barakallahu fiik, Allah zikir khairan. Insyaallah. Kayaknya hari ini semua jawaban masih salah ya. Oh iya, kita nggak tahu kenapa hari ini semuanya salah jawabannya. Paman Nabi yang ikut dalam perang Badar bersama orang-orang musyrikun adalah Al-Abbas. Abu Jahal, Abu Lahab bukan paman Nabi SAW. Abu Lahab paman Nabi, tapi dia sudah tidak ikut dalam perang Badar. Artinya yang ikut dalam perang Badar bersama orang-orang musyrikun adalah Al-Abbas. Al-Abbas juga berada di tawanan. Begitu juga dengan menantu Nabi. Ini berat pertanyaannya ini. Kalau yang tidak tahu nggak usah angkat tangan. Baik, siapa nama menantu Nabi yang ikut dalam perang Badar? Yang bersama orang-orang musyrikun. Siapa? Sayyidina Ali. Baik, silakan, Masya Allah. Bisa diantarkan ke belakang, Masya Allah. Barakallahu fiik. Masih sama ya. Menantu Nabi SAW yang ikut dalam perang Badar bersama orang-orang musyrikun adalah suaminya Zainab. Siapa nama suami Zainab? Cari sendiri nanti ya, kami lama menyebutkannya. Biar kita semangat melihat bagaimana keadaannya. Intinya ikhwatul Islam, namanya adalah Abul As. Suaminya Zainab, putri Nabi yang pertama. Keponakannya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, namanya Abul As. Kemudian menikah dengan Abul As. Abul As ini, menantu Nabi, berada di barisan orang-orang musyrikun dan dia juga termasuk dalam tawanan. Bisa dipahami? Artinya yang menjadi tawanan itu ikhwatul Islam masih karib kerabat, masih keluarga Nabi, yang satu paman Nabi, yang satu menantu Nabi, yang satu anaknya Abu Bakar As-Siddiq, pamannya Abu Bakar As-Siddiq, yang satu keluarga Umar. Sehingga Nabi meminta usulan kepada para sahabatnya, akan kita apakan mereka ini? Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, mereka itu masih keluarga kita. Sebagaimana tawanan yang lainnya, kita berikan kepada mereka tebusan. Bagi mereka yang punya uang, tebus dengan uangnya. Bagi mereka yang tidak punya uang,
Tebus dengan ilmunya. Ajarkan anak-anak Madinah belajar baca tulis. Dan kita masih butuh. Bagi mereka yang juga tidak bisa ini dan juga tidak bisa itu, bebaskan, baru bebaskan. Jadi orang tawanan ini terbagi kepada 3. Ada yang dibebaskan dengan uangnya, ada yang bebas dengan dia mengajarkan anak-anak kaum muslimin di kota Madinah tulis baca, ada di antara mereka yang bebas free atau tidak bayar apa-apa. Kemudian itu usulan Abu Bakar As-Siddiq. Kita bebaskan, baik itu dengan tebusan ataupun dengan ilmu yang mereka punya. Kemudian datanglah Umar di sana. Kita tahu Umar bin Khattab dan usulannya bagus. Ya Rasulullah, pendapatku berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau pendapatku, semua mereka dibunuh. Semuanya. Dan yang membunuhnya adalah orang yang paling terdekat dengannya. Misalnya saya, Umar. Saya akan cari keluarga saya. Aku akan membunuhnya. Itu kata Umar bin Khattab. Abu Bakar bunuh anaknya. Dan ini adalah usulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian diusul oleh yang lainnya. Pada akhirnya Nabi SAW condong kepada usulan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu diberikan tebusan. Kemudian setelah dikeluarkan peraturan bahwa para tawanan yang jumlahnya 70 orang ini diberikan tebusan. Siapa yang bisa menebus dirinya silahkan. Siapa yang tidak, ajarkan anak-anak Madinah. Kemudian di kota Islam, salah satu yang tidak ada tebusan, yang dibebaskan oleh Nabi SAW tanpa tebusan, tanpa juga mengajarkan, adalah menantunya sendiri. Yang tadi bernama Abul As atau suaminya daripada Zainab. Kenapa demikian? Ketika Nabi mengatakan kepada para tawanan, kalau ada di antara kalian yang ingin menebus dirinya, silahkan. Maka banyak di antara orang-orang Quraisy, mereka tentunya menghubungi dan kabar ini sampai kepada orang-orang Mekah. Dikala kabar ini sampai kepada orang-orang Mekah, maka orang Mekah mereka mengirim utusan untuk memberikan tebusan. Dan salah satu yang ingin menebus adalah putri Nabi yang bernama Zainab. Jadi Zainab ini dulu, pada tahun kedua Hijriah, dia masih berada di kota Mekah. Dan dia belum berpisah dengan suaminya. Karena orang yang satu masuk Islam, satu tidak, belum ada aturan dari Allah, mereka harus berpisah. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Di awal-awal Nabi hijrah ke kota Madinah, Allah belum perintahkan orang-orang yang masuk Islam untuk berpisah dari keluarganya. Bisa dipahami? Artinya mereka belum bercerai. Begitu juga dengan putri Nabi Zainab. Belum ada aturan dan perintah dari Allah untuk berpisah. Kalau ada salah satu di antara mereka yang muslim dan yang satu musyrik, harus dipisahkan. Belum ada aturan ini. Dan Nabi tidak mungkin melakukan atau memerintahkan sesuatu yang belum ada aturan dari Allah Azza wa Jalla. Ada tahapannya. Kemudian pada akhirnya baru ada turun ayat di dalam surah Al-Mumtahanah. Maka nanti kita baca sendiri dalam surah Al-Mumtahanah juz 28 ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, salah satunya Zainab. Zainab ini masih tinggal di Mekah bersama suaminya, dan suaminya ikut perang melawan ayahnya. Itu bukan sesuatu yang mudah ikhwatul Islam. Suaminya ikut berperang melawan ayahnya. Kemudian suaminya tertangkap. Artinya menantu Nabi tertangkap. Dan menantu Nabi ini ponakannya Khadijah. Karena dulu mereka menikah antara mereka-mereka saja. Kemudian di ikhwatul Islam, kemudian dikala mendengarkan ada tebusan, maka Abul As ini tidak ada keluarga yang mengirimkan tebusan untuknya kecuali Zainab putri Nabi. Akhirnya Zainab mengirimkan sebuah kalung. Kalung ini dikirim oleh Zainab bersama orang-orang Mekah, kemudian diantarkan ke Madinah. Kemudian dikala sampai di Madinah, maka Nabi melihat tebusan yang dikirimkan oleh orang-orang Mekah. Kemudian Nabi terkejut, ada suatu kalung atau sebuah kalung yang Nabi kenal dengan kalung ini. Ternyata kalung ini adalah kalung putrinya. Nabi tahu itu adalah kalung putrinya. Kenapa Nabi tahu itu adalah kalung putrinya? Karena ketika putrinya menikah, Zainab ini menikah dengan Abul As, maka hadiah yang diberikan oleh ibunya Khadijah adalah kalung ini. Artinya kalung ini adalah kalungnya Khadijah. Tidak mungkin Nabi lupa. Saking cintanya Nabi kepada Khadijah, sudah bertahun-tahun, Nabi tidak pernah lupa dengan kalungnya. Kita kadang-kadang nama istri pun lupa ya. Artinya ya kuatal Islam, Nabi kalung istrinya Nabi tidak lupa. Dan disebutkan oleh para ulama di sini, ini bentuk sayang dan cintanya Nabi kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Satu pun dari peninggalan Khadijah tidak ada Nabi lupa. Salah satu kalungnya. Kemudian kalung ini sampai, Nabi tahu ini adalah kalung putrinya. Kenapa Nabi tahu? Karena ini kalung dulu dihadiahkan oleh Khadijah di hari pernikahan Zainab. Ketika Zainab menikah,
Maka Khadijah memasangkan kalung ini kepada putrinya, hadiah untuk putrinya. Nabi tahu itu kalungnya. Sehingga Nabi SAW menangis. Kemudian minta izin kepada para sahabatnya. Wahai para sahabatku, kalau kalian izinkan diriku, atau kalau kalian izinkan Abul As, menantuku ini, dia pulang tanpa tebusan, maka izinkanlah, maka lakukanlah. Artinya kalung ini kembali dia bawa dan diberikan kepada putrinya. Tidak mungkin Nabi mengambil kalung putrinya. Itu kalung putrinya, hadiah dari istrinya. Tidak mungkin Nabi mengambilnya. Maka dikala mendengarkan Nabi mengatakan yang demikian, sambil menetes air mata, maka para sahabat tidak mungkin memberatkan atau membebankan Rasulullah SAW. Mereka semuanya ridha. Ya Rasulullah, ini keputusanmu. Ambil apa yang kamu inginkan, lakukan apa yang kamu inginkan. Artinya, kembalikan kalung tersebut, tidak ada pengaruhnya bagi kami. Kemudian kalung ini pun Abul As dibebaskan tanpa bayar tebusan dan tanpa juga mengajar anak-anak Madinah. Dan kalung yang tadi dikirim oleh Zainab dikembalikan kepada Zainab radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah itu baru Nabi memanggil Zainab untuk datang ke kota Madinah. Dan pada akhirnya alhamdulillah menantu Nabi yang satu ini radhiyallahu taala anhu diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Dia pun pada akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu tadi kita sebutkan bahwa Nabi SAW bermusyawarah dengan sahabatnya Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman dan yang lainnya. Utsman pada waktu itu tidak ikut. Abu Bakar, Umar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Abu Bakar mengatakan ini, Umar mengatakan bunuh. Kemudian setelah tawanan ini dibebaskan, maka turun ayat. Ketika ayat ini turun, maka Nabi dan Abu Bakar menangis bersama-sama di rumah Nabi SAW. Kemudian dikala Nabi SAW dan Abu Bakar menangis, datang Umar, karena biasanya ada tiga orang yang mulia, Nabi, Abu Bakar, Umar. Mereka selalu bersama di dunia. Bahkan mereka juga bersama di alam barzakh. Sebelum Allah samakan mereka atau kumpulkan mereka di dalam surga. Makanya Abu Bakar, di mana ada Nabi, di sana ada Abu Bakar. Di mana ada Abu Bakar, di situ ada Umar. Allah selalu kumpulkan mereka di dunia. Dan di dalam hadis-hadis yang kita baca, setiap ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar. Sehingga di alam barzakh Allah juga satukan mereka sebelum mereka disatukan di dalam surga. Makanya Nabi pernah menyebutkan ketika Nabi berkumpul atau berada di dalam Masjid Nabawi di depan para sahabatnya, mana Abu Bakar? Labbaika ya Rasulullah, aku di sini ya Rasulullah. Kemudian Nabi memanggilnya, menyuruh berdiri di samping kanannya. Kemudian tangan kiri Abu Bakar dipegang oleh tangan kanan Nabi SAW, dipegang erat-erat, dimasukkan jari jemarinya. Kemudian Nabi kembali mengatakan, mana Umar? Maka Umar mengatakan, labbaika ya Rasulullah. Kemudian Nabi memerintahkan dan memanggil Umar untuk berdiri di samping kirinya. Tangan kiri Nabi memegang tangan kanan Abu Bakar dengan kuat dan erat. Kemudian setelah dipegang kedua orang sahabat ini, diangkat tangannya, dan Nabi mengatakan, seperti inilah kami akan dikumpulkan di dalam surga. Artinya ikhwatul Islam, orang-orang yang mulia, mereka selalu bersama. Di dunia mereka bersama, di alam barzakh mereka juga bersama, dan di dalam surga mereka juga bersama. Sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhuma. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Abu Bakar dan Nabi menangis, maka masuklah Umar di sana. Umar bertanya, apa yang menyebabkan kalian menangis? Nabi tidak bisa menjawab karena menangis. Abu Bakar juga tidak bisa menjawab karena menangis. Kemudian apa kata Umar? Coba bayangkan, itulah yang namanya cinta. Cinta kepada Nabi, cinta kepada sahabat, cinta kepada seseorang. Maka Umar dikala mereka tidak menjawab, Umar ini mengatakan, kalau kalian tidak mau menyebutkan kenapa kalian menangis, paling tidak aku akan menangis dengan kalian menangis. Aku akan menangis dengan tangisan kalian. Padahal Umar tidak tahu apa sebabnya mereka menangis. Itulah yang namanya cinta. Menangis ketika orang yang kita sayangi juga menangis. Sama dengan apa yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq ikhwatul Islam, ada satu gelas minuman. Kemudian satu gelas cukup untuk satu orang. Mereka berdua, ada Nabi, ada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian satu gelas ini, tidak mungkin Abu Bakar yang meminumnya. Maka diberikan kepada Nabi. Kemudian Nabi pun meminumnya. Satu gelas diminum oleh Nabi. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Nabi yang minum, aku yang kenyang. Nabi yang minum, aku yang kenyang.
kita tidak akan pernah bisa membayangkan bagaimana cinta sahabat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kita kalau dibandingkan dengan cinta sahabat tidak ada apa-apanya. Makanya ketika kita berbicara tentang cinta kepada baginda Nabi yang mulia, di saat itulah kita bertanya, cinta apa yang sudah kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah membaca sirah Nabi dari awal sampai akhir? Apakah kita sudah berusaha membaca hadis Nabi paling tidak satu hari? Apakah kita sudah berusaha semaksimal mungkin menerapkan sunnah Nabi? Kalau itu belum kita lakukan, apa namanya cinta yang kita berikan kepada Nabi? Apakah cinta kepada Nabi cukup dengan mengatakan aku cinta Nabi, cinta Nabi? Semua orang mengatakan yang demikian. Tapi cinta itu ada buktinya. Dan para sahabatlah yang pertama kali membuktikan bagaimana cinta yang sebenarnya. Sehingga ketika kita berbicara tentang cinta, itu makna yang memiliki sesuatu yang besar sekali. Apalagi cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Nabi. Makanya dikala kita berbicara cinta kepada Nabi, yang diinginkan itu bukan ucapan. Ucapan dia juga. Tapi dalam sebuah ungkapan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, dia menyebutkan qala al-ulama wa qala al-hukama. Para hukama, para ulama, mereka menyebutkan laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhab. Permasalahannya bukan bagaimana kalian mencintai Nabi, tapi bagaimana supaya kalian dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau permasalahannya bagaimana mencintai Nabi, mudah bagi kita semua. Kita mengatakan aku cinta Nabi, siang dan malam kita mengatakan aku cinta Nabi. Tapi apa buktinya? Jangankan cinta kepada Nabi, cinta kepada istri, anak harus ada buktinya. Siang dan malam kita mengatakan aku cinta kepadamu, wahai istriku, kepada anakku. Kemudian kita duduk diam di rumah, belanja tidak kita belikan, mainan kita tidak berikan. Apakah itu cinta namanya? Itu baru kepada manusia. Bagaimana kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian apa kata Umar? Kita kembalikan kepada Umar. Umar ini mengatakan ikhwatul Islam, kalau kalian tidak mau menyebutkan kepadaku kenapa kalian menangis, maka paling tidak aku akan menangis bersama kalian dengan tangisan kalian berdua. Cukup itu alasannya. Kemudian setelah Umar mengatakan yang demikian, maka barulah Nabi berbicara, wahai Umar, sesungguhnya Allah menurunkan ayat, maka lin nabi, maka lin nabiyyin an yakuna lahu asra, di dalam surah Al-Anfal. Karena surah Al-Anfal ini adalah surah yang berbicara tentang peperangan Nabi SAW, kemudian juga berbicara tentang tawanan orang-orang Badar. Dan di antara salah satu ayat terakhir, sebelum terakhir, halaman sebelum terakhir, Allah menyebutkan, maka lin nabiyyin an yakuna lahu asra. Tidak pantas bagi seorang nabi ada tawanannya. Artinya apa? Bahwa pendapat yang betul itu sebenarnya adalah pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dengan Allah memberikan teguran kepada Nabi, Nabi menangis. Abu Bakar juga menangis karena usulan Abu Bakar As-Siddiq. Seolah-olah mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Itu sudah merupakan di antara ketentuan Allah Azza wa Jalla yang tidak akan pernah berubah, sehingga mereka menangis. Kemudian Abu Bakar menangis bersama Nabi, Umar pun ikut menangis. Dan tentunya pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat, adalah pendapat Umar bin Khattab. Namun itu juga di antara ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ikhwatul Islam, tadi kita menyebutkan di antara tawanan itu banyak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang menjadi tawanan perang di Badar itu adalah Suhail yang tadi kita ceritakan. Suhail ini juga termasuk salah satu tawanan. Suhail ini kemarin kita sebutkan sifatnya adalah orang yang orator, retorika, berbicara sangat indah. Tidak ada, kalau dia menyampaikan kata-kata, kecuali semua orang akan memandang, mendengarkan, betul-betul antusias menyebutkan atau mengindahkan apa yang dia sampaikan. Karena dia adalah khutabaul Arab. Kalau orang Arab itu kalau sudah berbicara ikhwatul Islam, ada orang yang khutbah. Khutbah itu artinya ahli dalam berbahasa. Apalagi menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab itu ikhwatul Islam satu-satunya bahasa yang memiliki kosakata lebih daripada 12 juta. Siapa di sini yang tahu kosakata bahasa Melayu berapa kata? Atau bahasa Indonesia? Atau bahasa Inggris? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, nanti kami kasih hadiah umrah badan. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu, karena saya juga tidak tahu. Artinya, semua kita berhutang. Tengok ke bahasa Melayu. Banyak bahasa-bahasa itu diambil dari kosakata bahasa Arab. Tengok juga bahasa kita. Banyak bahasa kosakata itu diambil dari bahasa Arab, karena kita kekurangan. Bahkan sebagian mereka yang ahli di dalam masalah bahasa ini menyebutkan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia saja, itu kita berhutang kepada bahasa Arab lebih daripada 5.000 kata. Dan itu ada di dalam bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Kalau itu bahasa Indonesia, maka bahasa Melayu 2 kali lipat.
Artinya ikhwatul Islam, dia betul-betul orator Arab, maka disebut dengan khutabaul Arab. Tidaklah dia berbicara kecuali semua orang akan terpukau dengannya. Nah, dia ini salah satu orang yang memberikan provokasi kepada orang-orang Quraisy untuk melawan Nabi. Ketika terjadi perang Badar, dia berbicara kepada orang-orang Mekah, ayo kita lawan Muhammad. Dan orang mendengarkan ucapannya, dikala dia ditawan, dicari oleh Umar. Kemudian dikala dicari oleh Umar, ya Rasulullah, ini Suhail. Dialah yang memberikan provokasi kepada orang-orang Mekah untuk melawan kita. Ya Rasulullah, kata Umar, kita tahu Umar. Ya Rasulullah, kalau kamu izinkan, aku akan cabut giginya. Dicabut, ditanggalkan. Karena gara-gara inilah dia berbicara, orang-orang banyak melawan kita. Dan Umar kalau mencabut gigi, langsung ditanggalkan, selesai. Sehingga kalau tidak ada giginya, bagaimana dia berbicara? Tujuannya Umar melakukan yang demikian, supaya dia tidak lagi bisa berbicara, mengompori, memprovokasi orang-orang untuk melawan agama. Itu tujuan Umar. Bagus atau tidak? Bagus. Sesekali diberikan pelajaran, karena dia oratornya. Dia yang mengajak orang-orang Mekah datang ke kota Madinah melawan Nabi di Badar. Sehingga Umar ingin memberikan pelajaran kepada Suhail, ya Rasulullah, kalau kamu izinkan, aku akan tanggalkan giginya. Sehingga setelahnya, dia tidak akan lagi tampil dan ingin tampil berbicara. Karena giginya sudah tidak ada. Malu dia. Itu kata Umar. Nah, di saat itulah, apa kata Nabi SAW? Tidak, wahai Umar. Semoga nanti, suatu saat nanti, Allah berikan kepada kalian kabar gembira dengan tampilnya Suhail ini. Artinya akan ada zamannya. Sekarang dia memberikan provokasi melawan agama, besok maka kalian akan bangga dengan ucapannya dan dengan retorikanya. Kapan itu terbukti? Terbukti ketika Nabi wafat. Maka yang berbicara di muka adalah Suhail. Kalau seandainya gigi Suhail sudah dicabut oleh Umar, bagaimana dia berbicara? Tapi sekarang tidak dicabut, artinya dia tetap dipertahankan oleh Nabi. Karena ada momennya di mana dia akan membuat Islam itu bangga. Dan dikala orang-orang Mekah ini, waktu Islam, mereka keluar dari agama dikala Nabi SAW wafat, disitulah Suhail berdiri. Dipanggil oleh anaknya yang bernama Abu Jandal. Wahai ayahku, adriki nas. Coba lihat bagaimana manusia yang lainnya. Mereka sudah boleh keluar dari agama, mendengar Nabi wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Suhail bergegas, dia kembali atau dia berdiri di Mekkah Al-Mukarramah, tempat yang orang mendengarkan dia berbicara. Dia kembali sebagaimana biasanya. Ini Suhail. Inilah dulu yang memprovokasi orang-orang Quraisy untuk melawan Nabi. Sekarang momennya. Kemudian dia pun berbicara, ayuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang Mekkah, la takunu akhira man aslam wa awwalu man irtad. Wahai orang-orang Mekkah, jangan kalian menjadi orang yang terakhir masuk Islam dan kalian pula lah yang pertama kali keluar darinya. Hanya 2 potong kalimat saja. Dengan kalimat yang indah ini, ikhwatul Islam, tidak bisa dilakukan kecuali oleh Suhail. Jangan kalian menjadi orang terakhir masuk Islam. Yang Islam kalian terakhir. Ketika kalian ingin keluar, kalian mulai yang pertama. Artinya, bodoh di atas bodoh. Jangan kalian menjadi orang yang terakhir masuk Islam, tapi kalian yang pertama kali keluar darinya. Artinya apa andil kalian dalam agama Islam? Kalian baru masuk, kemudian tiba-tiba kalian keluar. Maka dengan 2 potong kalimat ini, semua orang-orang yang ada di sana kembali dan tegar di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga anaknya Abu Jandal mengatakan, hai ayahanda, inilah momen di mana dulu pernah kami mendengarkan Nabi bahwa suatu saat nanti Suhail akan membuat kaum muslimin menjadi bangga. Kapan itu terwujud? Dikala Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikala keterampilan berbicaranya dimanfaatkan dalam rangka mempertahankan manusia dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan insya Allah pembahasan ini kita akan kembali lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga memberikan manfaat kepada kita bersama ikhwatul Islam, terutama dengan mendengarkan sejarah-sejarah dan indah yang banyak pelajaran yang luar biasa di dalamnya, terutama berkaitan dengan wafatnya Rasulullah SAW. Ayat yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Tidaklah Nabi kecuali sama dengan Nabi-Nabi yang lainnya. Apakah kalau Nabi meninggal, atau Nabi sakit, atau Nabi meninggal, atau Nabi terbunuh, kalian akan berpaling dari agama Nabi? Dan itu terbukti ikhwatul Islam. Wa man yanqalib ala aqibaihi falyadurrullaha syai'a. Barang siapa yang berpaling dari agama, maka tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Islam akan tetap ada di dunia. Islam akan tetap ada di dunia. Kalau tidak di tangan kita, maka di tangan orang lain. Namun Islam akan tetap ada. Sehingga itulah gunanya kita tahu bahwa yang butuh agama bukan agama, tapi kita yang butuh agama. Kita masuk Islam, kita tidak berada di dalam agama Islam, tidak ada ngaruhnya.
Jadi jangan beranggapan saya masuk Islam, Islam butuh. Enggak. Lan yadurrallaha syai'an, tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Tapi kita yang butuh kepada agama, dan kita pula lah yang butuh untuk mendakwahkan dan mempertahankan agama, karena kita yang butuh kepadanya. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ikut andil dalam agama Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan mengajarkan, menyebarkan, dan juga mempertahankannya. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan ikhwatul Islam yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang pas kami dalam menyampaikan, atau kalimat-kalimat yang kurang tepat kami dalam memaparkannya. Dan insya Allah pertemuan kita akan kita lanjutkan keesokan harinya. Dan ini merupakan di antara karunia bagi kita bersama ikhwatul Islam. Kita datang jauh-jauh dari daerah timur sampai ke Madinah, duduk di Masjid Rasulullah. Ada pula pengajian yang berbahasa dengan bahasa yang kita pahami. Bukankah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Nikmat bagi kami yang menyampaikannya, dan nikmat bagi kita yang mendengarkannya. Dan semoga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita termasuk orang-orang yang selalu berada di dalam masjid Nabi untuk beribadah. Dan ada di antara ibadah yang paling mulia, yaitu belajar agama. Belajar agama di dalam Masjid Nabawi adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua kita yang duduk di sini termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia di Masjid Rasulullah di kota Madinah. Kita pun berharap kepada Allah agar Allah kumpulkan kita di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Makkah Mukarramah, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang mereka lakukan. Allah juga kabulkan doa-doa yang mereka panjatkan. Kita berharap agar mereka dijadikan umrahnya adalah umratan mabruratan wa sa'yan mashkura wa dhamman maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan urusannya, mudahkan perjalanannya. Allah kembalikan mereka bersama keluarganya berkumpul dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat walafiat, membawa pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh akhirat dan juga oleh dunia. Dan kita juga selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu saudara kita yang terzalimi dimanapun mereka berada, agar Allah memberikan kepada mereka kelapangan, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada mereka kemenangan dimanapun kaum muslimin mereka berada. Dan kita juga berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita orang-orang yang terpanggil untuk melakukan ibadah yang mulia ini, ibadah haji ataupun ibadah umrah. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وخليلنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله